Selamat datang teman-teman pada video MOOC Ekonomi. Sekarang kita memasuki video ke-6. Pada video ke-6 ini kita akan mempelajari mengenai asumsi-asumsi yang digunakan dalam ilmu akuntansi. Sebagai pengantar, setelah kita mempelajari prinsip-prinsip akuntansi pada video sebelumnya, kita akan mempelajari asumsi-asumsi yang digunakan dalam ilmu akuntansi. Berikut ini adalah beberapa asumsi yang dipergunakan dalam ilmu akuntansi. Yang pertama adalah asumsi satuan mata uang atau monetary unit assumption. Yang kedua adalah asumsi entitas ekonomi atau economic entity assumption. Yang ketiga adalah asumsi kelangsungan usaha atau going concern assumption. Yang keempat adalah asumsi periode waktu atau time period assumption. Sekarang kita akan masuk yang pertama, yaitu monetary unit assumption. Artinya, asumsi ini menyatakan bahwa hanya transaksi yang dapat dihitung menggunakan satuan uang saja yang dapat dimasukkan ke dalam pencatatan akuntansi. Artinya, hanya transaksi-transaksi yang dapat dihitung menggunakan satuan uang. Dari asumsi ini, kita sudah melihat adanya satu kelemahan, yaitu menghalangi informasi lain yang sebenarnya relevan untuk masuk dan dicatat pada informasi akuntansi. Contohnya sebagai berikut. Penjualan minuman di kafe A meningkat drastis pada bulan ini. Hal ini ternyata dipengaruhi oleh inovasi produk yang diciptakan pada kafe tersebut. Apabila kafe A menggunakan assumption monetary unit atau asumsi satuan uang, maka hanya nilai penjualannya saja yang dicatat pada informasi akuntansi. Kenapa hal itu terjadi? Karena nilai penjualannya itu jelas nominalnya dan dapat diukur pada satuan uang. Tapi sementara itu, inovasi produk tidak dapat dicatat karena tidak dapat diukur nilai nominal uangnya atau tidak dapat diukur dengan uang. Padahal sudah disampaikan sebelumnya, penjualan minuman ini meningkat drastis karena adanya inovasi produk. Lalu yang kedua adalah asumsi entitas ekonomi atau economic entity assumption. Entitas adalah suatu organisasi yang berdiri mandiri sebagai satu satuan ekonomi. Lalu pada economic entity assumption menyatakan bahwa aktivitas suatu entitas dibagi menjadi dua, yaitu entitas pemilik dan entitas ekonomi lainnya. Contohnya adalah Tuan A menyetorkan 100 juta rupiah ke dalam usaha kafenya sebagai modal usahanya. Sesuai asumsi entitas ekonomi, maka modal yang disetorkan harus dipisahkan dengan kekayaan pribadi yang dimiliki Tuan A. Tujuannya agar memudahkan dilakukan analisis perkembangan usahanya. Entitas ekonomi dalam hubungannya dengan suatu usaha bisnis dibagi menjadi 3 jenis entitas. Yang pertama adalah perseorangan. Perseorangan adalah perusahaan yang didirikan hanya oleh satu orang. Biasanya, orang tersebut merangkap menjadi manajer perusahaan. Contoh yang umum adalah bisnis jasa atau toko skala kecil. Maka, keuntungan dan kerugian hingga
utang yang timbul akan menjadi tanggung jawab dari pemilik usaha. Walaupun tanggung jawab pemilik tidak terbatas, namun tetap pencatatan aktivitas perusahaan harus dipisahkan antara catatan keuangan milik pribadi dan hasil usaha. Bentuk yang kedua adalah persekutuan. Persekutuan merupakan perusahaan yang didirikan lebih dari satu orang. Pada saat pendirian, diperlukan perjanjian antara sekutu satu dengan sekutu yang lain. Perjanjian dapat berisi investasi awal, tanggung jawab para sekutu, pembagian laba setiap sekutu, dan penyelesaian apabila persekutuan itu bubar. Bentuk yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Artinya adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham. Dari PT, tanggung jawab para pemilik saham menjadi terbatas. Mereka tidak perlu bertanggung jawab secara penuh, namun hanya sesuai porsian saham atas utang yang muncul dari operasional. PT memudahkan pemilik memindahkan kepemilikannya juga atas perusahaannya yang sudah disebutkan sebelumnya dalam bentuk saham kepada pihak yang lain. Lalu ada asumsi kelangsungan usaha atau going concern assumption. Artinya, perusahaan akan terus berdiri dan perusahaan diharapkan akan memiliki masa umur bisnis yang panjang. Karenanya, diharapkan manajemen dapat mengelola perusahaan dengan baik untuk mencapai keberlangsungan usaha. Lalu ada asumsi periode waktu atau time period assumption. Asumsi ini menyatakan bahwa aktivitas suatu perusahaan dapat dibagi berdasarkan periode waktu, bulanan, kuartal, dan tahunan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan secara tepat waktu sesuai periode akuntansinya. Tujuannya agar informasi dapat segera dipergunakan oleh pihak yang membutuhkannya untuk mengambil keputusan. Demikian teman-teman penjelasan saya mengenai asumsi-asumsi yang digunakan dalam akuntansi. Semoga dapat dipahami semuanya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan kita berjumpa kembali di video berikutnya.